Shalom sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita dapat bertemu kembali. Sahabat Kabari, di dalam hidup ini ada masa di mana semuanya berjalan dengan baik. Tidak ada kendala, rintangan pun tidak ada, masalah pun yang cukup berarti tidak begitu banyak. Kalaupun mungkin ada masalah, mungkin ada satu dua, dan semuanya itu masih bisa diatasi dengan baik. Tetapi kadangkala di luar dugaan kita, tanpa diprediksi sebelumnya, masalah itu bisa tiba-tiba bisa datang bertubi-tubi, bahkan silih berganti. Yang satu belum selesai, sudah datang masalah yang satu, dan tambah lagi yang satu, tambah lagi yang satu. Dan sudah datang masalah bertubi-tubi, tiba-tiba kita diperhadapkan kepada yang rumit dan kepada hal-hal yang sulit. Ini yang kadangkala terjadi dalam kehidupan kita. Dan perlu kita memahami, sahabat Kabari, apakah di saat-saat sekarang ini sahabat Kabari diperhadapkan kepada masalah ekonomi yang belum kunjung membaik, atau juga mungkin keadaan tubuh yang sakit, belum ada kesembuhan. Bahkan mungkin di tempat pekerjaan kita diperhadapkan kepada target-target yang belum tercapai. Dan juga mungkin dalam hal bisnis, mungkin bisnis kita bukan grafiknya naik, malah menurun. Bahkan dalam keluarga kita dengan kondisi-kondisi seperti ini, kadangkala juga bisa mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga. Dengan keadaan-keadaan seperti ini, kadangkala kita terdiam dan bingung memikirkan bagaimana jalan keluarnya. Tetapi sahabat Kabari, ada kabar baiknya yang perlu kita pahami bersama. Ketika semua persoalan itu datang menimpa kita, meskipun itu bertubi-tubi, bahkan keadaan kita kurang baik yang menimpa hidup kita, kita perlu harus memahami bahwa ketika itu terjadi semuanya, kita tidak sendirian. Ada Roh Kudus, yaitu Roh Allah yang berdiam dalam diri kita, yang menemani kita, dan yang akan membantu kita, menolong kita untuk menghadapi semua situasi-situasi tersebut. Di sini yang perlu kita harus pahami adalah kita harus lebih lagi menambah waktu-waktu kita berdiam diri, bertanya kepada Roh itu, apa yang harus kita lakukan. Dan untuk itu pada kesempatan kali ini kita mau belajar. Kita baca dari Mazmur pasal 40 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian: Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Sahabat Kabar yang dikasihi Tuhan, perlu kita melihat di sini pemazmur, yaitu Raja Daud, pemazmur yang luar biasa, sebab dikatakan di dalam ayat 1 untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Jadi dengan kata lain, mazmur ini adalah mazmur Daud. Ketika Daud diperhadapkan kepada hal-hal yang bisa dikatakan kesulitan demi kesulitan dihadapkan kepada dia, seperti dikatakan dalam ayat 3, Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Nah, jadi dengan kata lain, Raja Daud pernah punya pengalaman. Dia berada di lubang kebinasaan. Itu gambaran dari Mazmur ini. Bahkan dia ada di lumpur rawa. Yang tahu lumpur rawa? Lumpur rawa itu adalah lumpur yang bergerak-gerak. Kita semakin bergerak, kita akan semakin tenggelam. Dan ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. Di sini kita katakan keadaan yang diperhadapkan kepada Raja Daud adalah keadaan-keadaan yang kurang enak. Tetapi kita melihat di situ, dalam keadaan-keadaan seperti itu, Raja Daud berkata, Tuhan mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Bahkan Tuhan mengangkat aku dari lumpur rawa. Tuhan yang mengangkat dia, Tuhan yang menolong dia, Tuhan yang membawa dia keluar dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa.
Dan bukan hanya sekedar diangkat, tetapi dikatakan Tuhan menempatkan kakiku di atas bukit batu untuk menetapkan langkahku. Wah, ini luar biasa. Di sini kita melihat dengan pengalaman-pengalaman itu, maka ketika diperhadapkan lagi kepada hal masa-masa sulit, hal-hal yang tidak menyenangkan, Raja Daud berkata dalam ayat 5 dari Mazmur 40 tadi, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Di masa-masa sulit, kita masih bisa berbahagia, tetapi ada syaratnya. Yang pertama adalah kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, atau bahasa lainnya, kita tetap percaya kepada Tuhan. Di sini harus kita melihat kepercayaan kita itu kita bangun tidak didasarkan dengan ada tidaknya masalah. Kepercayaan kita itu bukan karena sudah diberkati dengan harta ataupun materi, tetapi kepercayaan kita itu karena kita mengenal siapa Tuhan kita. Kalau kita mengenal siapa Tuhan kita, dalam keadaan bagaimanapun, kita akan senantiasa mempercayai Tuhan kita, bahwa Tuhan kita yang kita kenal itu senantiasa ada bersama dengan kita, senantiasa akan membawa kita, senantiasa akan menolong kita. Seperti Raja Daud, Tuhan yang dia kenal itu mengangkat dia dari lubang kebinasaan dan dari lumpur rawa. Dan Tuhan yang sama juga lah yang kita kenal, yaitu Tuhan Yesus, yang akan menolong kita dan mengangkat kita dari setiap persoalan-persoalan hidup yang terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah ketika kita diperhadapkan kepada masa-masa sulit itu, jangan berpaling dari Tuhan. Dikatakan tadi dalam kalimat berikutnya dari ayat 5 tadi, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Kadang-kadang kesulitan demi kesulitan yang terjadi itu merupakan satu hal yang kadang-kala membuat kita bisa berpaling dari Tuhan. Tetapi saya mau berkata kepada kita, kalau kita mengenal siapa Tuhan kita, sesulit apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah berpaling dari Tuhan. Karena kita mengenal Tuhan kita, situasi kondisi yang sulit tidak akan membuat kita meninggalkan Dia. Tetapi justru sebaliknya, situasi kondisi yang terjadi ini, di masa-masa sulit seperti ini, membuat kita semakin lebih lagi mau mengenal Tuhan kita, baik melalui doa-doa kita, bahkan baik melalui pembacaan firman, bahkan baik melalui pengalaman-pengalaman kita di dalam situasi-situasi sulit. Allah yang kita kenal itu akan kita lihat melakukan perkara-perkara yang luar biasa, memberikan solusi-solusi yang terbaik dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah, di masa-masa sulit seperti sekarang ini, Tuhan kita masih Tuhan yang sama, yang dahulu pernah menolong kita. Bahkan Dia masih sanggup untuk menolong kita keluar dari masa-masa sulit ini. Dan Dia sanggup untuk memberkati kita selama ada di masa sulit tersebut, dalam penantian solusi jalan keluar yang terbaik yang akan diberikannya dalam hidup kita. Percayalah kepada Tuhan dan jangan berpaling dari Tuhan. Tuhan pasti menolong kita, dan Tuhan pasti menyembuhkan segala penyakit yang ada dalam tubuh kita, dan Tuhan juga pasti memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan hari ini. Kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Kami percaya kepadamu Tuhan, dan kami tidak akan pernah berpaling daripadamu. Kami percaya Engkau Allah yang senantiasa ada buat kami, yang akan menolong kami, yang akan memberikan solusi bagi kami, yang memberkati kami, dan yang menyembuhkan segala penyakit kami. Kami percaya Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang luar biasa, yang sungguh-sungguh ada, dan yang selalu ada bersama dengan kami, dan yang selalu setia menolong kami
untuk keluar dari setiap masa-masa kesulitan kami dengan cara-cara yang ajaib. Berkat-Mu bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan memberkati.